Kali ini kita belajar tentang transport membran. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa membran sel itu berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat. Kita juga sudah tahu bahwa membran sel itu tersusun atas phospholipid bilayer. Atau dua lapis fosfat dan lipid. Sifatnya dia adalah semi permeable. Jadi tidak semua zat itu diizinkan untuk masuk dan tidak semua zat juga diizinkan untuk keluar. Jadi dia pilih-pilih, maka dari itu disebut semi permeable. Nah, ternyata ada dua jenis transport membran. Yang pertama adalah transport pasif, yang kedua adalah transport aktif. Sebelum kita belajar apa itu transport aktif dan pasif, kita analogikan dulu, misalkan kalian sedang berada di sungai. Sungai ini arusnya ke arah kanan. Kemudian kalian naik perahu dengan mendayung ke arah kanan, atau kalian naik perahu dengan mendayung ke arah kiri. Ternyata kita tahu bahwa mengikuti arus itu lebih mudah atau tidak membutuhkan energi yang banyak. Jadi sebenarnya transport pasif itu dia adalah menuruni gradien konsentrasi. Jadi berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Karena dia hanya menuruni gradien konsentrasi, jadi tidak membutuhkan banyak energi, tidak butuh energi. Kalau di tubuh kita, energi itu biasanya disebut sebagai ATP. Sedangkan transport aktif berarti kebalikannya, bukan menuruni tapi melawan gradien konsentrasi, berarti dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Karena melawan gradien konsentrasi, maka pada transport aktif itu butuh energi atau butuh ATP. Nah, sebelum kita belajar apa saja contoh transport pasif dan transport aktif, kita belajar dulu tentang bahwa ada beberapa kondisi larutan. Jadi berdasar zat terlarutnya, kita mengenal ada 3 jenis larutan, yaitu hipotonis, hipertonis, dan isotonis. Misalkan kita punya contoh larutan gula. Jika kita mengatakan bahwa ada larutan gula, maka kondisinya adalah terdapat gula dan terdapat air. Nah, gula ini disebut zat terlarut atau yang dilarutkan. Kalau air ini dia disebut zat pelarut. Nah, 3 kondisi ini diberi nama berdasarkan zat terlarutnya. Jadi, larutan dengan kondisi hipotonis adalah memiliki kondisi zat terlarut yang rendah atau hipo. Kebalikannya, maka pelarutnya tinggi. Sedangkan hipertonis berarti zat terlarutnya tinggi, tapi zat pelarutnya rendah. Sedangkan isotonis itu sudah seimbang antara zat terlarut dengan zat pelarut. Nah, kemudian apa saja tadi transport membran? Transport pasif itu ada 2 jenis, difusi dan osmosis. Transport aktif juga ada pompa ion natrium kalium dan transport vesikel. Nah, kita bedakan dulu antara difusi dan osmosis. Difusi itu adalah perpindahan zat. Kalau osmosis yang pindah adalah air atau pelarut. Kalau ini yang pindah adalah zat terlarut. Jadi kalau difusi yang berpindah adalah zat terlarut, kalau osmosis yang berpindah adalah pelarut atau air. Nah, difusi ada 2 jenis, difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Difusi sederhana itu misalkan kita punya gelas, terus kita tetesi tinta atau sirup, ternyata larutan ini karena dinilai pekat atau hiper,
hipertonis, maka dia akan cenderung menuju ke bagian yang hipo, sehingga suasana cairan tersebut akan menjadi isotonis. Jadi difusi itu tadi adalah perpindahan zat terlarut. Zat terlarut. Dari mana? Difusi adalah contoh transport pasif, maka dia pindah dari yang banyak atau yang tinggi konsentrasinya ke yang sedikit atau yang rendah konsentrasinya. Jadi perpindahan zat terlarut yang banyak zat terlarutnya diberi nama hipertonis, ke sedikit zat terlarut maka ke kondisi hipotonis. Jadi difusi adalah perpindahan zat terlarut dari hipertonis ke hipotonis. Misalkan ini kondisi membran plasma. Di luar ada banyak zat terlarut atau hipertonis. Maka zat terlarut ini akan berpindah melewati membran ke kondisi yang sedikit zat terlarut atau kondisi hipotonis supaya seimbang atau isotonis. Nah, difusi ada dua jenis tadi, difusi sederhana, kemudian ada difusi terfasilitasi. Maksudnya terfasilitasi adalah dia dibantu menggunakan protein kanal atau protein pembawa. Jadi, kalau difusi sederhana itu molekulnya langsung bisa bergerak melewati sela-sela membran plasma. Kalau difusi terfasilitasi dia melalui protein kanal. Jadi, melewati protein integral yang sudah kita pelajari pada struktur membran plasma sebelumnya. Nah, kemudian untuk transport pasif yang kedua ada osmosis. Perbedaan difusi dan osmosis tadi yang berpindah ya. Jadi osmosis itu yang pindah adalah pelarutnya. Perpindahan pelarut atau biasanya air dari kondisi yang pelarutnya banyak atau hipotonis ke yang pelarutnya sedikit atau ke hipertonis. Misalkan kita punya larutan gula di sini dan gula di sini, maka kondisi yang ada di sebelah kanan itu dia lebih banyak zatnya atau hipertonis. Maka air akan berpindah dari kondisi yang hipotonis, kondisi yang lebih encer ke yang lebih pekat. Jadi air akan berpindah ke sebelah kanan.